Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitriani Sofwa. Kali ini kita akan membahas tentang unsur halogen, unsur golongan 7A. Ya. Nah, unsur halogen ini banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Contohnya, jadi kalau dulu kita kecil itu kita pasti suka sekali dengan permen, ya. Dan biasanya makan permen itu nggak cukup 1 atau 2, tapi pasti banyak. Nah, akhirnya karena seringnya makan permen, gigi menjadi hitam, bahkan berlubang. Nah, hitamnya gigi atau berlubangnya gigi ini disebabkan karena jarang menggosok gigi, ya. Biasanya anak kecil susah sekali disuruh gosok gigi. Nah, kemudian untuk mencegah atau membuat gigi tidak hitam atau tidak berlubang, maka kita harus menggosok gigi. Kenapa kita harus menggosok gigi? Karena di dalam pasta gigi atau di odol itu ada kandungan fluor yang bisa memutihkan gigi, ya. Nah, kandungan ini juga bisa mencegah gigi berlubang dan rapuh. Sepertinya salah satunya fluor itu berada di golongan 7A, ya, termasuk unsur halogen. Jadi, unsur halogen itu apa aja? Itu ada fluorin, ada fluorin lambangnya F, kemudian klorin, klor, bromin, Br, iodin, I, dan astatin At. Ya, jadi ada juga asosiasinya, ya. Jadi pakai celana baru atau bisa juga kamu punya asosiasi tersendiri. Unsur halogen, ya, jadi nama halogen, ya, kenapa golongan 7A disebut nama halogen? Karena halogen ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah pembentuk garam. Karena unsur-unsur halogen ini adalah unsur-unsur yang kalau bereaksi dengan logam, dia pasti membentuk senyawa garam. Contohnya garam dapur, NaCl, ya, ada klornya. Kemudian secara alami unsur-unsur halogen ini ditemukan dalam molekul diatomik, ya. Dia bentuknya molekul diatomik seperti ini, bukan senyawa. Ya, ada F2, Cl2, Br2, dan I2. Nah, semua unsur ini mempunyai sifat racun yang cukup tinggi, ya. Tapi, ya, masih banyak manfaatnya dibandingin efek negatifnya, ya. Jadi manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak dibandingin negatifnya. Keberadaan unsur halogen. Jadi unsur halogen di alam itu semuanya ditemukan dalam bentuk diatomik tadi, F2, Cl2, Br2, I2. Nah, hal ini terjadi karena unsur-unsur halogen itu tidak stabil jika berdiri sendiri, ya. Jadi dia itu punya elektron valensi 7. Jadi kalau normalnya elektron valensi itu minimal 2 atau 8. Jadi kalau 7 maka dia tidak bisa berdiri sendiri, atau kurang dari 8 dia tidak bisa berdiri sendiri, harus berbentuknya senyawa atau berbentuknya molekul, baik diatomik atau poliatomik, gitu. Nah, dan unsur halogen ini sangat reaktif. Oleh karena itu, unsur halogen harus berikatan agar stabil. Unsur-unsur halogen dapat ditemukan di beberapa tempat. Fluorin ditemukan di atas permukaan tanah, klorin ditemukan di dalam air laut, bromin ditemukan juga di air laut, begitu juga dengan iodin yang ditemukan di dalam air laut, dan astatin dapat ditemukan dari pemboman bismut dengan partikel alfa. Nah, astatin ini adalah unsur radioaktif. Sifat-sifat unsur halogen. Yang pertama, sifat fisika. Wujudnya pada suhu kamar, ya, pada suhu minimal 25 derajat Celcius. Nah, yang berupa gas itu ada fluorin dan klorin, ya, F2Cl2. Kemudian yang wujudnya cair itu ada bromin, Br2, yang wujudnya padat, iodin dan astatin, I2 dan At. Nah,
unsur memiliki bau yang khas, ya, bau khas, kemudian merangsak dan menusuk. Nah, ini yang paling bau itu adalah unsur bromin. Jadi meskipun dia cair, tapi dia punya bau yang khas. Yang lainnya juga mempunyai bau yang khas, tapi yang paling merangsak dan menusuk, yang paling bau istilahnya adalah bromin. Kemudian warna, ya, fluorin itu warnanya kuning muda, klorin warnanya hijau muda, bromin merah tua, iodin itu hitam, iodin gas ungu. Kamu kalau lihat di obat antiseptik, ya, betadine itu mengandung iodin. Nah, warnanya apa? Hitam kan? Oh ya, ini iodin warnanya hitam. Kemudian kelarutan, fluorin itu larut dalam air dan dia bersifat oksidator kuat. Artinya semua unsur-unsur halogen ini bersifat oksidator kuat, ya, karena memang dia sangat mudah mengalami reduksi karena sangat mudah menerima elektron, karena kekurangan elektron dia cuma satu, ya, tadi karena elektron valensinya 7, maka kekurangan elektronnya supaya stabil itu 1, ya, supaya jadi elektron valensinya menjadi 8. Dan yang diantara unsur-unsur halogen yang paling bersifat atau paling mudah mengalami reduksi itu adalah fluorin. Klorin dan bromin itu larut dalam air, ya, dan mereka sendiri juga memang ditemukannya di dalam air laut. Iodin itu sukar larut dalam air. Selanjutnya sifat-sifat kimia ini dalam satu golongan dari atas ke bawah, ya. Jari-jari atom semakin besar. Sebenarnya kalau semua unsur dalam satu golongan pasti jari-jari atom itu semakin besar dari atas ke bawah. Jadi yang paling bawah itu jari-jari atomnya paling besar. Kemudian energi ionisasinya semakin kecil. Afinitas elektronnya juga semakin kecil. Ya, afinitas elektronnya semakin kecil. Jadi kalau dalam unsur halogen itu yang paling afinitas elektronnya yang paling besar adalah fluor. Nah, fluor adalah oksidator paling kuat, yang paling mudah mengalami reduksi, paling mudah menerima elektron. Begitu juga ke elektronegatifan. Elektronegatifan itu sama. Jadi kecenderungan suatu atom untuk menerima elektron. Jadi afinitas elektron dan keelektronegatifan yang paling besar adalah fluor, ya, yang paling mudah menerima elektron. Kemudian daya oksidator makin kecil. Tadi oksidator yang paling besar adalah fluor. Kemudian asam halida, sifat asam halida itu semakin kuat. Jadi Hi lebih besar daripada HBr, HBr lebih besar daripada HCl, HCl lebih besar daripada HF. Jadi Hi itu asam paling kuat dibandingkan yang lainnya. Gitu ya. Jadi HF termasuk asam lemah. Kemudian titik didih dan titik leleh itu semakin bertambah, ya, kecuali HF. Ya, kenapa? Karena HF itu punya ikatan hidrogen. Ya, jadi di sini HCl lebih kecil daripada HBr, HBr lebih kecil daripada HI, HI lebih kecil daripada. Jadi urutannya yang paling besar itu HF, kedua baru HI, ketiga HBr, HCl gitu. Jadi HCl yang paling kecil titik didih dan titik lelehnya, yang paling besar adalah HF. Ingat ya, kenapa HF? Karena HF punya ikatan hidrogen. Nah, ini nilai-nilai dari sifat fisika dan sifat kimia halogen, ya. Jadi, nah, itu semua konfigurasi elektronnya. Unsur-unsur halogen ini punya elektron valensi 7. Ya, nomor atomnya dimulai dari 9 sampai 53. Kemudian wujudnya ini, warnanya, jari-jari atomnya, nilainya, ya, kamu lihat iodin paling besar, titik lelehnya, kemudian titik didih, elektronegatifas dan sebagainya. Sifat kimia unsur halogen ini reaktivitasnya sangat tinggi sebagai unsur non-logam.
Halogen dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halogenida, yang tadi ya asam halida, ya HCl, HBr, HF, HI, nah itu asam halida. Jika bereaksi dengan basa, halogen akan membentuk garam. Contohnya misalkan HCl bereaksi dengan NaOH, itu akan membentuk NaCl. Ya, NaCl adalah garam dan sisanya adalah air H2O. Jika bereaksi dengan logam, halogen akan menghasilkan logam halogenida. Ya, tadi NaCl contohnya. Kemudian dan memiliki bilangan oksidasi tinggi. Unsur halogen juga larut dalam air, membentuk asam halogenida dan asam hipohalid. Larutan halogen disebut juga sebagai halogenida dan bersifat oksidator. Tadi kita banyak menyebutkan unsur-unsur dari mulai fluor, klor, iod, brom gitu ya. Astatin enggak. Kenapa astatin enggak? Karena astatin ini adalah unsur radioaktif. Jadi karena astatin ini unsur radioaktif, tidak mungkin dia ditemukannya dalam keadaan bebas gitu. Karena kalau radioaktif itu bahayanya lebih banyak. Ya, bahayanya lebih banyak dan bisa menghasilkan efek radiasi. Nah, astatin ini tidak banyak dibahas karena keaktifannya sangat besar ya, karena unsur radioaktif dengan waktu paruh pendek sehingga jarak ditentukan dan sifat-sifatnya belum banyak diketahui. Kegunaan unsur halogen dalam kehidupan kita nih. Klorin itu untuk mengetsa kaca. Mengetsa kaca tuh untuk memotong kaca, untuk mengukir kaca. Ya, fluor ini cairan fluor ya, asam fluorida. Nah, kemudian bahan campuran pasta gigi tadi fluoride. Kemudian untuk menghangatkan kayu, pendingin dan gas pendorong pada sprayer. Pendingin itu pada untuk AC, untuk kulkas, freon. Nah, freon itu mengandung fluor. Nah, terus teflon itu juga mengandung fluor, tetrafluoroetena. Klorin itu digunakan sebagai desinfektan dan juga insektisida. Ya, sebagai pengawet, sebagai pupuk tanaman, sebagai bahan baku mercon dan korek api, kemudian industri plastik, pipa paralon, kemudian sebagai pelarut dan obat bius. Ya, sebagai pemutih pakaian, termasuknya desinfektan ya. Pemutih pakaian itu desinfektan. Nah, terus bromin itu digunakan sebagai obat penenang syaraf, campuran zat pemadam kebakaran, meningkatkan mutu bensin ya, metil terserbutil ether, kemudian sebagai bahan untuk fotografi. Iodin, obat antiseptik, contohnya betadin. Kemudian identifikasi amilum. Nah, jadi itu bisa mengecek apakah bahan makanan yang kita makan itu mengandung amilum atau enggak ya. Kayak misalkan kita menguji nasi atau menguji bahan baku yang lainnya, itu mengandung amilum atau enggak dengan menambahkan iodin. Kemudian obat anti jamur, campuran garam dapur untuk mencegah penyakit gondok ya, yodium. Kemudian zat antiseptik ya, kemudian bersama AGBR dimana untuk foto. Bagaimana penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan kita masih selalu diberikan kesehatan untuk bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang unsur-unsur yang lain. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.